Memang kau ini anak yang luar biasa malas. Kau bikin malu-malu orang tua. Supaya kau tahu, kau papa dulu tidak begitu. jadi saya mau ingatkan kau mulai hari ini kau tidak boleh lagi sibuk pergi main dengan kau punya teman-teman, main handphone setiap saat, tidak boleh. Kerja. Banyak orang tua kesulitan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan anak tentang masalah anaknya. Mengapa anak saya tidak peduli dengan masa depannya? Mengapa mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal? Mengapa mereka tidak mau mendengarkan walaupun sudah diingatkan berkali-kali? Mengapa anak saya membiarkan dirinya dipengaruhi oleh teman-temannya dengan hal-hal negatif yang tidak berguna? Mau tahu jawabannya? Ikuti terus di Jeffrey Haryanto Menjawab. Nah, jawabannya adalah emosi. Emosi sangat menguasai logika berpikir anak-anak dan remaja. Mereka ini jauh lebih banyak didorong oleh perasaan daripada oleh pemikiran mereka. Sebenarnya dengan mengetahui hal ini, maka sia-sia upaya kita mengulai anak seharian. Apalagi pada saat dia menangis, apalagi dalam kondisinya yang sangat terganggu. Mengisi pikiran mereka dengan nasihat positif dan menjadi diri kita motivator di depan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru akan membuat anak bertambah sebel dengan kelakuan kita. Jadi ini anak lagi emosi, lagi marah-marah, Anda duduk sebagai motivator dan menasehatinya, walau kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Yang ada dia akan tambah sebel dengan kita. Biasanya tiba-tiba saja keluar dari mulut kita itu nasihat-nasihat yang super ajaib. Misalnya, cukup sudah jalan-jalan terus, belajar yang rajin, atau itu toh Bapak bilang apa, atau kan Mama sudah bilang jangan bergaul dengan mereka, atau sebagainya. Kamu saya lihat selama ini terlalu sibuk main game dan sebagainya. Banyak sekali nasihat-nasihat ajaib. Nah, Anda bisa melakukan itu kecuali jika misalnya Anda sudah bisa mengetahui atau sudah bisa mengidentifikasi atau mengenali perasaan mereka terlebih dahulu. Kalau Anda belum melakukan itu, maka sebaiknya kalimat-kalimat ajaib tadi dipending dulu, disimpan dulu pada saat nanti suasana batinnya sudah dalam kondisi emosional yang baik. Nah begini, dalam kondisi emosi negatif, seorang anak tidak dapat menerima input dan nasihat yang dapat menerima perilaku mereka. Nah, coba deh, akan berbeda hasilnya jika kita mampu mengerti dan mengenali perasaan emosi mereka terlebih dahulu. Maka biasanya anak akan jauh lebih terbuka dan mendengar saran logis kita. Nah, anak-anak dan remaja akan melakukan sesuatu jika dia merasa bahwa suasana hatinya sudah nyaman. Nah begini, seringkali kita orang tua ini kan beri masukan tanpa mau mendengar dulu bagaimana sih sebenarnya kondisi perasaan anak. Kita tidak mau memberikan ruang pada dia untuk mengeluarkan unek-uneknya, menyalurkan perasaannya, mendeskripsikan suasana hatinya. Nah ketika emosi anak ini diabaikan, justru ini akan memicu kemarahan dan kebencian yang berlebih pada dia. Nah, jadi sebenarnya selama anak masih berada dalam kondisi marah, kondisi emosi yang negatif, maka semua nasihat-nasihat dan maksud baik kita pasti tidak akan digubris. Seringkali jika ada masalah ini, yang ada di benak kita orang tua ini umumnya ada 3 hal. Pertama, memberi nasihat. Kedua, menginterogasi. Yang ketiga itu menyalahkan. Memberi nasihat begini misalnya, saya tadi berkelahi dengan saya punya teman di sekolah. Biasanya nasihat, supaya kau tahu, sekolah itu bukan rintunju, sekolah itu untuk belajar. Aduh, kau bikin malu orang tua. Itu tipe yang memberi nasihat. Atau tipe yang kedua, menginterogasi. Pak, saya punya uang tadi hilang di sekolah. Respon kita orang tua biasanya,
Kau yang benar saja. Saya curiga kau ada sembunyi sendiri itu toh, atau kau beli pulsa itu toh, dan sebagainya. Jadi ada perasaan kecurigaan yang isinya interrogatif, gitu ya. Dan yang ketiga ini tipe menyalahkan dan menuduh. Misalnya, Pak, tadi saya dihukum karena tidak kerjakan PR. Respon kita coba bagaimana? Memang kau ini anak yang luar biasa malas. Kau bikin malu-malu orang tua. Supaya kau tahu, kau papa dulu tidak begitu. jadi saya mau ingatkan kau ya, mulai hari ini kau tidak boleh lagi sibuk pergi main dengan kau punya teman-teman, main handphone setiap saat, tidak boleh. Kerja itu tugas kau belum kerja tugas kau lihat. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang dahsyat dari orang tua kita. Jadi hampir tidak ada ruang untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengakui perasaannya atau untuk menyalurkan emosinya. Pertama, berikan perhatian dan pengakuan. Berikan perhatian 100%, maka percaya deh, anak akan terbuka dan mau berbagi. Katakanlah begini, begitu dia cerita tentang situasinya, kita merespon sederhana saja. Oh ya? Oh begitukah? Lalu bagaimana? Oh, nah itu kalimat-kalimat yang mungkin singkat, pendek, tapi menjadi sesuatu energi yang bisa mensupport suasana dan perasaan anak kita untuk terbuka dengan kita. Jadi dia tidak melihat lagi orang tua sebagai orang yang tadi menginterogasi, menyala-nyalakan, menasihati dan sebagainya, yang membuat dalam persepsi dia orang tua itu bukan lagi sahabat, tetapi justru berpihak pada orang yang menyakiti dia. Itu soalnya. Jadi ini cukup celaka kalau anak sudah tidak menganggap kita sahabat. Nah yang kedua, ketika anak dibiarkan mengungkapkan emosi dan pikirannya dengan bebas, kita justru akan melihat anak ini bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi problem solvernya itu tidak di kita, ada di dia. Syaratnya cuma satu, kita dengarkan dia, berikan penghargaan pada emosinya. Nah, kelebihan lain dari pendekatan ini adalah anak bisa lebih percaya diri untuk berpikir tentang dirinya sendiri, dan dalam banyak pengalaman mereka cukup berani untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah misalnya, Pak atau Bu, tadi saya berkelahi dengan Arnold di sekolah. Respon kita kalau mau positif begini, oh ya, apa yang terjadi? Ada masalah dengan dia? Atau pasti lukamu sakit sekali ya? Oh ya, saya ikut sedih. Itu misalnya kalimat-kalimat responsif tetapi menguatkan perasaan anak. Jadi anak betul-betul merasa didengarkan. Ketiga, bantu anak Anda mengenali dan memberikan gambaran tentang emosi yang dia rasakan. Misalnya, kau sangat kecewa, atau kau sedih sekali, atau kau masih marah sampai saat ini. Nah, dengan dimengertinya perasaan mereka, maka percaya mereka akan lebih mudah untuk terbuka dan bicara tentang masalah mereka secara jujur. Umumnya ada 5 ya, ada 5 emosi yang dialami oleh anak. Pertama, marah. Marah ini biasanya karena dia merasakan adanya ketidakadilan. Jadi kita pun meresponnya mengikuti kata kunci ini. Ya kak, kamu merasa kamu diperlakukan semena-mena, misalnya gitu. Jadi rasa empati kita, nanti redaksi kalimatnya itu begitu. Itu yang pertama, rasa marah. Yang kedua itu rasa bersalah. Jadi anak merasa tidak adil terhadap orang lain. Dia sudah merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang salah terhadap orang lain. Nah, gampang saja kita meresponnya. Kamu merasa bersalah dengan temanmu itu, kamu menyesal untuk hal itu. Misalnya begitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu takut. Kita membantu anak untuk bisa mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Tiba-tiba saya lagi begini, dia datang dan dia serang saya dan segala macam. Atau tiba-tiba karena begini, maka begitu. Nah, biasanya pertanyaan takut itu bermain di imajinasi dan ketakutan sendiri. Dia sudah berpikir tiba-tibanya dan akibatnya gitu ya, dalam satu paket gitu. Lalu perasaan yang berikut biasanya kecewa. Kecewa itu biasanya karena apa yang diinginkan tidak bisa terwujud. Misalnya tadinya dia ingin masuk menjadi salah satu tim bola kaki di sekolahnya. Jadi
kita memperkuat perasaannya dengan mengatakan seperti ini misalnya, saya sangat paham kamu kecewa karena itu adalah impian kamu sejak kecil. Tapi mungkin ini cara Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk belajar lebih giat lagi atau apalah, atau tetap berusaha, siapa tahu satu waktu ada rekrutmen ulang dan sebagainya. Itu hanya contoh ya. Lalu perasaan yang berikut biasanya karena kesepian, kebutuhan akan relasi yang bermakna, bukan hanya sekedar berteman. Jadi anak-anak biasa merasa ketika telah ada masalah, misalnya dia merasa kesepian, dia merasa bahwa dia akan kehilangan teman dan kemudian pasti dia akan mengalami kesepian, misalnya seperti itu ya. Jadi ada kurang lebih 5 emosi yang dominan datang kepada anak-anak kita. Nah, saya beri ilustrasi ya. Jadi misalnya anak Anda datang dan berkata atau menangis-nangis, Bapak, Aldo tidak mau main bola dengan saya. Kira-kira sebagai orang tua, apa jawaban Anda? Nah, saya ingin mengajak tadi kembali ke teori saya di depan, bagaimana mengidentifikasi emosi anak ya. Atau begini pertanyaan, ada emosi apa di balik kata-kata anak tersebut, anak kita? Aldo tidak mau main bola dengan saya. Ada kecewa dan ada kesepian. Ya, ada kekecewaan dan ada kesepian. Nah, respon orang tua bagaimana? Kau ingin sekali main bola dengan Aldo kah? Atau, Dek, kau kesepian kah? Mau main lagi dengan dia kah? Nah, lalu kita tunggu responnya. Nah, biasanya nih, anak akan bercerita panjang lebar. Kemudian nih, solusi itu sebaiknya diserahkan lagi kepada anak. Nanti kita bantu dengan pertanyaan ini misalnya. Lalu, apa yang Bapak dan Mama bisa buat untuk Nana, untuk Ade? Atau misalnya begini, main dengan Bapak Mama saja. Nah, atau ada ide lain? Tanya sama anak itu, atau kau punya ide lain? Nah, biarkan anak memilih solusi yang terbaik bagi dirinya. Jadi kita hanya memberikan memplotting pilihan-pilihannya, biarkan dia yang memilihnya. Nah, setelah mendengar dan mengerti perasaan anak serta menanyakan solusi terbaik menurut anak, nah, tanyakan lagi, boleh tidak Bapak dan Mama beri saran? Tanya dulu kalau mau beri nasihat. Nah, nanti kalau sudah ada izin dari anak kita, maka kita coba pilih masukan yang paling baik untuk dia. Nah, jadi kalau anak belum setuju, jangan ujuk-ujuk kasih nasihat. itu nanti malah akan menjadi blunder lagi apa proses-proses awal yang pendekatan yang sudah kita lakukan baik di awal tadi. Begitu ya Bunda ya. Nah ini pertanyaan menarik nih. Kalau sudah terlanjur membuat respon yang salah terhadap emosi anak, misalnya tadi kita marah-marah, lalu kemudian dan marah bla 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 yang saya omong tadi itu, lalu kemudian anak menarik diri, mutung gitu, tinggal dalam kamar merajuk gitu. Nah maka anjuran saya, salah satu dari dua orang tua ini, misalnya tadi yang salah respon adalah ayah, maka ibu memainkan peran sebagai pelerai. Pantau betul situasi anak. Kalau kita merasa bahwa emosinya sudah agak melandai, pelan-pelan mendekati anak. Sentuhan fisik itu penting. Peluk dia, rasakan dia punya perasaan. Misalnya, kau marah sekali hari ini. Saya lihat kau sedih sekali. Misalnya begitu toh, dan segala macam. Kalau dia sudah mengangguk, misalnya kau sedih, kau kecewa dan dia mengangguk, itu tandanya Anda sudah bisa masuk dengan kalimat berikutnya. Maafkan Bapak dan Mama, tadi Bapak juga terlalu emosi. Jadi Mama membuat reasoning yang masuk akal, kenapa Bapak merespon seperti itu. Supaya anak tidak kemudian, karena ibunya datang, lalu kemudian, oh berarti Bapak itu buruk dan Mama itu baik. Tidak dalam konteks itu. Jadi Mama ketika datang itu, menjelaskan situasi perasaan ayah juga. Sehingga persepsi anak tentang ayah itu masih tetap positif, tanpa membanding-bandingkan antara ayah dan ibunya. Maka tugas ibu itu dan menjelaskan kenapa ayah bereaksi demikian dan apa yang dimaksudkan oleh ayah. Nah, kalau adek sudah cukup tenang sekarang, mau cerita dengan mama dan sebagainya. Itu menarik dan pertanyaan ini bagus sekali. Nah,
Dan saya kira buat ayah bunda yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, saya mohon sekali tulis pertanyaan dan pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar YouTube ini supaya bisa kita bahas pada episode berikutnya. Itu dia sesuatu yang diceritakan oleh orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Salam Sanjiro.